Petugas gabungan TNI Polri mengevakuasi korban serangan brutal yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua. Operasi bersama yang dilakukan Satgas Ops Damai Kartens 2025 serta Polda Papua berjalan dengan baik. Proses evakuasi berhasil dilakukan meskipun terkendala medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui transportasi udara ke distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo. Namun seluruh korban berhasil dievakuasi dengan lancar ke Jayapura. Dalam serangan ini 10 guru dan tenaga medis menjadi korban. Satu di antaranya atas nama Rosalina Rerek Sogen meninggal dunia, sementara 4 mengalami luka ringan dan 3 lainnya luka berat. 2 korban lainnya dalam kondisi aman dan merupakan warga asli Yahukimo. Para korban merupakan tenaga pendidik yang tengah bertugas memberikan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Yung kakatapon sa sila may meron juga rumah klasis. Seorang asisten rumah tangga nekat mencuri jam tangan mewah milik majikannya seharga 3 miliar rupiah. Untuk mengelabui majikannya, pelaku menukar jam tangan asli dengan jam tangan palsu. Inilah detik-detik rekaman CCTV saat pelaku keluar dari salah satu apartemen di kawasan Paku Buwono, Jakarta Selatan sambil membawa jam tangan mewah milik majikannya. Pelaku IR nekat mencuri jam tangan mewah Eropa milik majikannya dengan taksiran harga mencapai 3 miliar rupiah. Dalam aksi pencurian tersebut, pelaku bermodus mengganti jam tangan asli dengan jam tangan palsu untuk mengelabui majikannya. Tak lama berselang, polisi berhasil menangkap pelaku IR di stasiun kereta Gubeng, Surabaya. Menukar atau mengganti jam yang asli dengan jam yang palsu, sehingga dengan cara tersebut pelaku mengelabui korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Dari Jakarta, Den Helmi Sayang Bati melaporkan. Sejumlah travel gelap tertangkap polisi saat melintas di jalur nasional Limbangan, Garut, Jawa Barat. Travel yang tidak memiliki izin terpaksa diamankan Satlantas Polres Garut. Satuan Lalu Lintas Polres Garut melakukan razia terhadap sejumlah travel gelap yang membawa pemudik di jalur nasional Limbangan, Garut. Operasi ini dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan keselamatan para pemudik selama perjalanan mudik Idul Fitri. Satlantas Polres Garut secara rutin memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, termasuk izin resmi untuk mengangkut penumpang. Kegiatan pemeriksaan travel gelap yang melintas wilayah kami, yaitu di Limbangan, kami pastikan untuk kendaraan yang membawa penumpang ini tidak melebihi atau tidak overload. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kami pun menghimbau, menyampaikan kepada driver dan penumpangnya supaya di jalan lebih hati-hati. Sementara itu, salah satu sopir travel yang diamankan, Agus, mengakui bahwa meskipun surat-surat kendaraan lengkap, ia tidak memiliki izin resmi untuk membawa penumpang. Ini kami lakukan. Ngantar mudik kemana nih, Mas? Mau mudik ke arah Kebumen. Dari mana? Dari Bandung tujuan Kebumen. Nah, Biar nyaman lah, kan perjalanannya kan lancar. tadi ditindak apa aja oleh polisi? Ditindak tilang paling, nggak ada kesalahan sih, semua lengkap. Cuman Izin travel aja ya? Iya. Operasi ini merupakan bagian dari persiapan menyambut arus mudik Idul Fitri tahun 2025 yang memprioritaskan keselamatan dan keamanan. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda para pemudik, ingatlah untuk selalu berhati-hati dan menjaga barang berharga. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang copet diamankan warga di dalam bus penumpang umum saat melaju di ruas tol Pasuruan Probolinggo. Pelaku terpergok mengambil handphone penumpang yang hendak mudik lebaran ke kampung halaman. Dia pelaku deh, PM kok saya ngatasi gitu.
Sejumlah penumpang bus dan kondektur menangkap seorang copet di dalam bus saat melintas di tol Pasuruan Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Pencopet tak berkutik saat lehernya diapit tangan penumpang. Pelaku berinisial RT, warga Jember ini, mencuri ponsel salah satu pemudik yang menumpang bus dari Terminal Bungur Asih Sidoarjo menuju Probolinggo. Para penumpang lain emosi dan sempat melayangkan pukulan, sementara kondektur berusaha meredam amarah massa. Pelaku yang tak berdaya akhirnya diserahkan ke Mapolres Pasuruan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang diduga copet. Nah, saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap korban, kondektur, dan yang diduga pelaku. Saat ini masih dalam penyelidikan, nanti perkembangan akan kami sampaikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara pelaku telah berulang kali melakukan kejahatannya. Polisi pun mendalami kejahatan pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta mulai menunjukkan peningkatan. Sejak pagi sejumlah calon pemudik terus berdatangan untuk mudik ke kampung halaman. Aktivitas pemudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta mulai ramai sejak dini hari. Sebagian besar pemudik memilih berangkat lebih awal untuk mendapatkan tiket yang lebih murah. Meski terminal mulai terpantau ramai, kondisi masih terpantau tertib. Petugas keamanan dan pengelola terminal terus melakukan pengawasan untuk memastikan perjalanan pemudik tetap aman dan nyaman. Sementara di Terminal Kalideres juga mulai diramaikan pemudik, terutama pemudik tujuan ke Padang dan Palembang. Mereka mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan dan lonjakan harga tiket mendekati Lebaran. Puncak arus mudik di Terminal Kalideres diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Maret 2025. Lebih dari 300 armada bus akan beroperasi saat puncak arus mudik berlangsung. Sejumlah persiapan seperti pengecekan armada bus dilakukan untuk memastikan keselamatan di perjalanan. Ya, sudah seberapa lama ya lantas lonjakan calon penumpang di Terminal Pulau Gebang, Jakarta? Pemirsa, dan sudah ada rekan Wenda Nura bersama juru kamera Leman di lokasi. Wenda, Lebaran tinggal menghitung hari. Seperti apa situasi Terminal Pulau Gebang saat ini? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Mengenai situasi terkini di Terminal Pulau Gebang saat ini memang sudah menunjukkan keramaian, yang mana kalau kami perhatikan ini keramaian sudah terjadi sejak pukul 6 pagi hari tadi dan terus berdatangan para pemudik ini seiring dengan jadwal keberangkatan bis antar kota antar provinsi. Dan bisa dilihat Fajar dan juga pemirsa, beginilah suasana terkini di Terminal Bis Pulau Gebang saat ini yang menunjukkan cukup ramai. Dan saat ini saya akan mengajak Anda, Fajar dan juga pemirsa, untuk berinteraksi dengan salah satu pemudik yang akan berangkat dari Terminal Bis Pulau Gebang ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Wulan. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Ibu, kalau boleh tahu Ibu mau mudik kemana dan boleh diceritakan mungkin Bu alasannya kenapa memilih mudik menggunakan bis untuk tahun ini? Saya Wulan, kami mau mudik ke Padang Panjang, Sumatera Barat. Alasan saya mudik tahun ini adalah karena anak-anak saya bersekolah di sana tiga-tiganya. Jadi kami ingin memberi kejutan untuk anak-anak untuk pulang ke sana. Kalau boleh tahu Ibu kenapa memilih menggunakan bis untuk perjalanan mudiknya Bu? Satu, lebih murah juga ya, karena tahu sendiri sekarang harga pesawat, tiket pesawat lebih mahal banget tentunya. Jadi lebih memilih alternatif bus supaya ada penghematan di kosnya gitu. Ibu, ini sebetulnya kan cuti bersama atau libur nasional ini belum dimulai ya Bu. Nah Ibu kenapa memilih untuk mudik sekarang nih Bu? Kebetulan saya guru di sekolah swasta, jadi untuk sekolah sudah mulai libur dari tanggal 21 hari terakhir sekolah dan kerja. Jadi saya pulang lebih awal supaya mengantisipasi tidak terlalu macet di jalanan. Karena kalau pulang nanti di tanggal 27, 28 itu kan sudah macet ya. Jadi kalau sekarang ini masih lumayan senggang gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan informasinya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan Ibu. Iya Fajar dan pemirsa, seperti itu. Jadi tadi kami juga sempat berbincang bersama penumpang lain. Mereka mengaku memilih mudik lebih awal dan biasanya mereka itu adalah para wirausaha yang tentunya memiliki
keleluasaan untuk bisa berangkat mudik kapanpun dan tentunya bisa lebih leluasa juga di kampung halamannya supaya mudiknya lebih panjang dan bisa lebih lama gitu berinteraksi bersama sanak saudara di kampung halamannya. Sementara demikian, Fajar. Ya baik, terima kasih Wenda melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati.